Selamat datang semua. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu cedera yang paling ditakuti oleh pemain sepak bola, yaitu cedera ACL. Tapi, ACL itu apa sih? Jadi, ACL atau Anterior Cruciate Ligament adalah jaringan yang menghubungkan tulang paha bagian bawah dengan tulang kering. ACL ini berfungsi untuk menjaga lutut biar tetap stabil. Bagi pemain bola, ACL penting banget buat menjaga keseimbangan waktu melakukan manuver-manuver yang cepat. Cedera ACL terjadi saat jaringan ACL ketarik bahkan bisa sampai putus. Lalu, kok bisa sih seorang pemain bola kena cedera ACL? Untuk menjelaskan gimana proses pemain bola bisa kena, kita langsung lihat aja contoh kasusnya. Di musim ini, ada Rodri yang mengalami cedera ACL. Rodri dapat cedera ini waktu Manchester City melawan Arsenal di bulan September tahun 2024. Di situasi sepak pojok di kotak penalti Arsenal, Rodri bertabrakan dengan Thomas Partey. Dia kemudian terjatuh sambil memegangi lututnya. Rodri sempat mendapatkan perawatan dari tim medis Manchester City, tapi Rodri tidak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan Mateo Kovacic pada menit ke-21. Selain Rodri, ada Carvajal yang juga kena cedera ACL di musim ini. Carvajal dapat cedera ini waktu Real Madrid melawan Villarreal di bulan Oktober tahun 2024. Carvajal cedera di menit ke-92 waktu berbenturan dengan Yeremy Pino. Dia kemudian terjatuh dan mengerang kesakitan. Sempat mendapat perawatan di lapangan, namun akhirnya Carvajal ditandu keluar lapangan. Baik Rodri maupun Carvajal diprediksi tidak akan bermain lagi di musim ini. Lalu, kenapa sih cedera ACL sembuhnya lama? Jadi, saat ACL udah putus, perlu dilakukan proses operasi. Nah, sebelum itu, dari keterangan Dr. Sabto Aji Harjosworo, spesialis ortopedi dan traumatologi, ACL yang udah putus nggak bisa dijahit, melainkan hanya bisa diganti. Jadi, prosesnya adalah ada bagian tubuh yang lain yang diambil dan diletakkan di lutut untuk menggantikan fungsi ACL. Menurut website Siloam Hospital, untuk penanganan cedera ACL yang melibatkan proses operasi, biasanya memakan waktu sampai 9 bulan yang dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama yaitu antara minggu ke-1 sampai minggu ke-2. Fase ini adalah fase awal setelah dilakukannya operasi. Di fase ini, pemain biasanya ngalamin pembengkakan dan nyeri di bagian lutut dan belum bisa ngelakuin aktivitas fisik. Selanjutnya fase kedua yaitu antara minggu ke-3 sampai minggu ke-6. Di fase ini, pemain udah bisa gerak secara normal, tapi masih belum bisa ngelakuin aktivitas yang melibatkan lutut terlalu dalam. Selanjutnya, di fase 3, yaitu bulan kedua sampai bulan ketiga, pemain udah bisa melakukan aktivitas tertentu secara bertahap. Pada fase ini, pemain mulai melatih aktivitas tertentu seperti jogging dengan durasi yang singkat. Dan fase terakhir, yaitu pada bulan ketiga sampai bulan ke-9. Pemain mulai ngelatih aktivitas yang berkaitan sama sepak bola, seperti nendang bola atau menggiring bola. Dengan waktu penyembuhan yang lama, hal itu bisa berdampak ke klub, apalagi kalau pemain itu jadi pemain penting di suatu klub. Contohnya yang terjadi sama Liverpool di musim 2020-2021. Di musim itu, Van Dijk kena cedera ACL di bulan Oktober 2020, waktu Liverpool ngelawan Everton. Kejadiannya berawal dari umpan lambung Fabinho kepada Van Dijk. Tapi, waktu mau ngontrol bola, Van Dijk langsung disergap Pickford dengan kedua kakinya. Kaki kanan Van Dijk terjepit di antara kedua kaki Pickford. Cedera ini ngebuat Van Dijk harus menepi sampai akhir musim. Sebulan kemudian, Joe Gomez juga kena cedera tendon patella waktu latihan buat timnas Inggris. Cedera ini bikin Gomez menepi sampai akhir musim juga. Nggak sampai situ, di bulan Februari tahun 2021, Liverpool juga kehilangan Joel Matip karena cedera pergelangan kaki. Cedera ini juga bikin Matip harus menepi sampai akhir musim. Meskipun hanya satu pemain yang kena cedera ACL, kehilangan pemain dalam waktu lama bisa bikin performa tim ikut menurun. Ya, meskipun di musim itu Liverpool masih finish di zona Liga Champions, yaitu peringkat 3, tapi statistik dalam bertahannya menurun. Dilihat dari jumlah kekalahannya, musim itu Liverpool kalah sampai 9 kali.
Angka yang jauh kalau dibandingin sama musim sebelumnya di saat juara, yaitu 3 kali kalah, dan musim setelahnya yang hanya 2 kali kalah. Jumlah kebobolannya juga meningkat. Di musim itu, Liverpool kebobolan sampai 42 gol. Padahal, di musim sebelumnya, Liverpool kebobolan 33 gol, dan musim setelahnya, Liverpool hanya kebobolan 26 gol. Setelah melihat dampak buat klub yang pemainnya kena cedera ACL, sekarang kita bahas dampak buat pemainnya sendiri. Di sini kita akan bahas dua pemain yang sama-sama pernah kena cedera ACL di usia yang sangat muda, tapi seenggaknya sampai video ini dibuat, mereka punya nasib yang berbeda. Yang pertama adalah Florian Wirtz. Wirtz pertama kali dipromosikan dari tim U19 ke tim utama Leverkusen di musim 2019-2020 saat usianya menginjak 17 tahun. Musim itu, ia cuma main 9 kali dan mencetak 1 gol. Pada musim keduanya, yaitu musim 2020-2021, performanya mulai kelihatan karena dia main 38 kali dan berhasil cetak 8 gol dan 8 assist. Di musim ketiganya, Wirtz kena cedera ACL. Wirtz cedera di matchday ke-26 waktu lawan FC Köln. Di pertandingan itu, dia cedera setelah berduel dengan pemain FC Köln, yaitu Luka Kilian. Ia langsung dikasih penanganan awal, lalu ditandu keluar di menit ke-28. Karena cedera itu, dia harus absen selama 9 bulan, bahkan sampai nggak ikut Piala Dunia 2022. Setelah proses recovery-nya selesai, Florian Wirtz main lagi di pertengahan musim 2022-2023. Di musim ini, Wirtz mulai mencari permainan terbaiknya dengan bermain sebanyak 25 kali dan mampu mencetak 4 gol dan 8 assist. Performanya semakin meningkat di musim setelahnya, yaitu musim 2023-2024. Dia bermain sebanyak 49 kali dengan mencetak 18 gol dan 20 assist. Performa bagus ini juga membantu Leverkusen dapetin gelar juara Bundesliga tanpa sekalipun menelan kekalahan. Pemain yang kedua adalah Nicolo Zaniolo. Zaniolo pertama kali muncul di kompetisi tim senior pada musim 2018-2019 saat gabung AS Roma. Di musim itu, Zaniolo main sebanyak 36 kali dan mencetak 6 gol dan 3 assist. Waktu itu, Zaniolo digadang-gadang jadi pemain bintang masa depan Italia. Bahkan Fabio Capello pernah memuji dia karena dia punya potensi buat dapat Ballon d'Or. Sayangnya, potensi yang dipunyai Zaniolo nggak keluar dengan maksimal. Di musim 2019-2020, Zaniolo kena cedera ACL di lutut kanannya pada bulan Januari 2020 waktu AS Roma ngelawan Juventus. Sebelum cedera, dia sempat main 33 kali dan cetak 8 gol dan 3 assist di musim itu. Zaniolo harus absen sampai bulan Juli 2020 buat penyembuhan cederanya. Baru 2 bulan sembuh, Zaniolo kena cedera ACL lagi di bulan September 2020 waktu membela Italia melawan Belanda. Setelah sebelumnya lutut kanannya kena cedera, sekarang gantian lutut kirinya yang cedera. Cedera ini ngebuat dia nggak main sampai musim 2020-2021 selesai. Zaniolo baru mulai main di musim 2021-2022. Dia main sebanyak 40 kali dan cetak 8 gol dan 9 assist. Tapi semenjak kepindahannya ke Galatasaray di pertengahan musim 2022-2023, dia belum nunjukin potensi terbaiknya. Dia selalu dipinjamin ke klub-klub lain dan enggak nunjukin performa yang bagus. Di musim 2023-2024, dia dipinjamin ke Aston Villa. Dia main 39 kali, tapi cuma bisa cetak 3 gol. Di musim selanjutnya, yaitu musim ini, dia dipinjamin ke Atalanta, tapi cuma bertahan sampai setengah musim. Baru di awal tahun ini, dia dipinjamin lagi ke Fiorentina.